Suamiku membawa keluarganya tinggal di istanaku. Dan juga adik sepupunya. Awalnya aku percaya, tapi ternyata aku, Naila, seorang wanita mandiri yang telah membangun hidupku dari nol. Sejak sebelum menikah, aku sudah memiliki rumah mewah dan perusahaanku sendiri. Aku bekerja keras, merintis semuanya dengan keringat dan air mata, menghadapi jatuh bangun tanpa pernah bergantung pada siapapun. Aku pikir, setelah semua yang kulalui, menikah dengan Raka akan menjadi pelengkap kebahagiaanku. Aku membayangkan kehidupan yang harmonis, penuh cinta, dan saling mendukung. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Aku menikahi seorang lelaki pemalas yang tidak memiliki ambisi, yang hanya ingin menikmati hasil jerih payahku tanpa usaha sedikit pun. Bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarganya pun ikut campur dalam kehidupanku. Menganggap rumahku sebagai milik mereka, menuntut lebih banyak dari apa yang seharusnya kuberikan. Aku merasa terperangkap dalam pernikahan yang tidak pernah kubayangkan, perlahan-lahan kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Hari itu, suara bel rumahku berbunyi nyaring, mengusik ketenangan sore yang biasa kunikmati sepulang bekerja. Aku melangkah menuju pintu dengan perasaan campur aduk, tidak menyangka siapa yang datang. Begitu daun pintu terbuka, di depanku berdiri ibu mertua dan adik iparku, Sita. Wajah mereka tampak lelah, tapi senyuman tetap menghiasi bibir mereka. "Naila, nak, kami datang," ujar ibu mertua, wajahnya penuh harap. Aku menatap mereka dengan sedikit terkejut. Di sampingnya, Sita berdiri dengan ekspresi datar, memeluk sebuah koper besar. Mataku langsung tertuju pada barang-barang mereka yang berjejer di depan pintu. Ibu, Sita, ada apa ini?" Tanyaku berusaha terdengar ramah, meskipun dalam hati mulai timbul pertanyaan besar. Raka yang sejak tadi duduk di sofa langsung bangkit dan mendekati mereka. Senyumnya melebar, seolah kedatangan ini sudah ia ketahui sebelumnya. "Ibu dan Sita mau tinggal di sini sementara waktu," jawabnya ringan, meraih koper dari tangan adiknya. Aku mengerutkan kening. "Tinggal?" ulangku, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Ibu mertua menghela napas panjang, lalu meraih tanganku dengan kedua tangannya yang mulai keriput. "Rumah ibu sedang direnovasi, nak. Butuh waktu beberapa minggu sampai selesai. Kami tidak tahu harus kemana." Raka bilang, "Kami bisa tinggal di sini untuk sementara." Aku menoleh ke arah Raka yang kini sibuk membantu Sita membawa masuk barang-barangnya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, sebuah firasat yang membuat napasku tiba-tiba terasa berat. Namun, aku menelan kebimbangan itu dan tersenyum kecil. "Oh, baik, Bu. Kalau memang hanya sementara." Ibu mertua mengangguk puas, sementara Sita berjalan melewatiku tanpa sepatah kata, langsung menuju kamar tamu. Hari pertama terasa baik-baik saja. Aku masih bisa menahan diri dan mencoba bersikap wajar. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Minggu berlalu, dan yang awalnya sementara, kini berubah menjadi ketidakpastian. Setiap hari, aku menunggu Raka mengatakan sesuatu tentang kapan mereka akan pergi, tapi yang kudapatkan hanyalah jawaban-jawaban menggantung. Renovasinya masih lama,
Nay. Lagi pula, ini kan rumah kita juga, kata Raka santai suatu malam ketika aku menyinggung soal ini. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Tapi, Raka, aku merasa tidak nyaman. Bukankah kita juga butuh privasi sebagai pasangan suami istri? Raka menghela napas, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu ini bagaimana sih? Itu ibu dan adikku. Masa kamu tega kalau mereka harus cari tempat lain? Aku terdiam. Bukan, ini bukan soal tega atau tidak. Ini tentang batasan yang mulai dilangkahi. Rumah yang selama ini kubangun dengan kerja keras kini terasa seperti bukan milikku lagi. Aku mengamati perubahan kecil yang terjadi sejak mereka datang. Ruang tamu yang dulu selalu rapi, kini dipenuhi barang-barang sita. Sofa yang biasa kupakai untuk bersantai, kini selalu ditempati ibu mertua saat menonton sinetron kesukaannya. Dapur yang selama ini menjadi tempatku melepas stres dengan memasak, kini lebih sering digunakan oleh ibu mertua yang mengatur segalanya sesuka hatinya. Puncaknya terjadi suatu pagi ketika aku membuka lemari es dan mendapati bahan makanan yang kubeli menghilang, digantikan dengan makanan lain yang aku tidak suka. Ibu pikir kamu pasti suka sayur lodeh, jadi ibu masak banyak tadi pagi, ujar ibu mertua dengan bangga saat melihat ekspresiku. Aku menelan ludah, menekan emosiku. Tapi Bu, saya sudah menyiapkan bahan untuk masakan lain tadi malam. Ah, tidak apa-apa. Lain kali saja. Yang penting sekarang kita makan bersama, kan? Aku menatap Raka, berharap dia akan membelaku. Tapi suamiku hanya tertawa ringan. Sudahlah, Nay, jangan ribut soal makanan saja. Jantungku mencelos. Ini bukan hanya tentang makanan. Ini tentang bagaimana perlahan-lahan aku mulai kehilangan kendali atas rumahku sendiri. Aku mulai merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagiku. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan setiap amarah yang menggumpal di dada. Aku tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Aku hanya belum tahu seberapa jauh aku bisa bertahan. Hari itu, aku baru saja pulang dari kantor dengan tubuh yang lelah. Begitu melewati pintu utama, aku merasa ada yang berbeda. Langkahku terhenti di tengah ruang tamu, dunia seolah berputar lebih lambat saat mataku menangkap perubahan besar yang terjadi. Sofa mewah berwarna krem yang kupilih sendiri dengan penuh pertimbangan kini telah lenyap, digantikan oleh kursi kayu jati berukir dengan bantalan merah tua yang tampak berat dan kuno. Meja kaca modern yang selalu kubanggakan kini berubah menjadi meja kayu besar dengan taplak renda yang berlebihan. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan detak jantungku yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Aku melangkah menuju rak buku di sudut ruangan, tetapi yang kutemukan hanyalah vas-vas porselen besar dan pajangan keramik yang tak pernah kulihat sebelumnya. Semua benda yang kubeli dengan susah payah, dipilih dengan seleraku sendiri, menghilang tanpa jejak. Ibu, apa yang terjadi di sini? Suaraku bergetar, bukan karena takut, tetapi karena keterkejutan yang bercampur dengan amarah yang mulai mendidih. Ibu mertua, yang sedang duduk santai di sofa barunya, melirikku dengan ekspresi santai seolah-olah tak ada yang aneh. Oh, kamu sudah pulang. Naila, bagaimana harimu? Tanyanya dengan nada ringan, seakan tidak melihat ketegangan di wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam,
mencoba untuk tetap tenang. Ibu, kenapa semua perabotan di ruang tamu berubah? Kemana sofa dan meja saya? Ibu mertua tersenyum tipis, lalu menyilangkan tangannya di dada. Ibu hanya ingin membuat rumah ini terasa lebih nyaman dan berkelas. Dekorasi sebelumnya terlalu dingin dan tidak mencerminkan kehangatan keluarga. Kamu tahu, rumah harus terasa seperti rumah, bukan seperti kantor atau hotel. Darahku berdesir. Rumah harus terasa seperti rumah, ini rumahku. Aku yang membelinya, aku yang mendesainnya, aku yang bekerja keras untuk memiliki semuanya. Tapi, Bu, ini rumah saya. Saya yang memilih setiap perabotnya dengan selera saya sendiri, kataku, berusaha menahan gemetar di suaraku. Tatapan ibu mertua langsung berubah tajam. Dengar, Naila. Suaranya lebih rendah, lebih tegas. Kamu itu anak baru di keluarga ini. Harusnya kamu tahu adat. Dalam keluarga, yang lebih tua harus dihormati. Apa salahnya kalau ibu sedikit mengubah suasana rumah? Lagi pula, kamu masih muda, masih bisa beli perabot lain nanti. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Anak baru? Aku telah menikah dengan Raka, menjalani pernikahan ini dengan segala konsekuensinya, dan masih dianggap sebagai anak baru yang harus tunduk tanpa suara. Namun, aku masih mencoba untuk berpikir rasional. Aku tidak ingin ada pertengkaran. Aku harus menyampaikan keberatanku dengan kepala dingin. Baik, Bu. Kalau ibu merasa lebih nyaman dengan dekorasi ini, saya bisa mengerti. Tapi saya harap, lain kali ibu bisa berdiskusi dulu dengan saya sebelum mengubah sesuatu di rumah ini. Ibu mertua mendengus pelan, lalu bangkit berdiri. Ah, kamu terlalu banyak aturan, Naila. Ibu ini lebih berpengalaman soal rumah tangga. Percayalah, ibu tahu yang terbaik. Aku hanya bisa menutup mata sejenak, mengatur napasku. Aku sadar ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku merasakan ada sesuatu yang lebih mengganggu. Aku mulai menyadari bahwa kamar tamu yang seharusnya hanya menjadi tempat singgah ibu mertua sementara, kini berubah sepenuhnya menjadi ruang pribadinya. Suatu sore, aku melihat beberapa tukang mengangkut lemari besar ke dalam kamar tamu. Aku mendekat, merasa ada yang tidak beres. "Permisi, kalian sedang apa?" Tanyaku kepada salah satu tukang yang tampak sibuk mengatur tempat tidur baru. Sebelum mereka sempat menjawab, ibu mertua muncul dari balik pintu kamar dengan ekspresi puas. "Oh, Naila." Ibu memutuskan untuk sedikit merenovasi kamar ini. Kecil sekali untuk ibu, jadi ibu ganti furnitur yang lebih layak. Aku menatap ranjang kayu jati yang besar dan ukiran-ukiran emas di sisi lemari yang tampak berlebihan. "Tapi Bu, ini kamar tamu. Seharusnya." Ibu mertua memotong dengan nada santai. "Ibu akan tinggal di sini lama, kan? Masa ibu tidur di kamar yang sempit dan tidak nyaman? Sekarang, ini kamar ibu." Dunia seakan berhenti berputar. "Kamar ibu?" Aku terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkannya. Aku menoleh ke arah Raka yang sejak tadi hanya berdiri di sudut ruangan, tidak mengatakan apa-apa. Mataku menatapnya penuh harap, berharap ia akan melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu,
tetapi yang kulihat hanyalah kepasrahan di wajahnya. Aku menarik napas panjang. Aku harus menenangkan diri. Aku harus berpikir jernih. Baiklah, Bu, kataku akhirnya, berusaha terdengar wajar meskipun dadaku terasa sesak. Tapi lain kali, saya mohon Ibu bisa berdiskusi dulu sebelum mengubah sesuatu di rumah ini. Ibu mertua hanya mengangkat bahu, seolah kata-kataku tidak penting. Aku semakin menyadari bahwa ibu mertua tidak hanya ingin menguasai rumahku, tapi juga ingin mengendalikan semuanya. Puncaknya terjadi saat aku mendapati bahwa asisten rumah tanggaku, Bu Rini, mulai diperlakukan seperti pelayan pribadinya. Suatu malam, aku menemukan Bu Rini di dapur, terlihat lelah dan kusut. Bu Rini, kenapa belum istirahat? Tanyaku khawatir. Bu Rini tersenyum lemah. Maaf, Bu Naila. Ibu mertua meminta saya memasak ulang makan malam, karena katanya yang tadi kurang asin. Hatiku mencelos. Kurang asin? Aku mengepalkan tangan, lalu tanpa berpikir panjang, aku berjalan cepat ke ruang tamu di mana ibu mertua sedang duduk santai menonton televisi. Bu, panggilku dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Ibu mertua menoleh dengan ekspresi tak peduli. Ada apa lagi, Naila? Saya menarik napas dalam. Bu Rini sudah bekerja sejak pagi. Sekarang sudah malam, dan ibu masih menyuruhnya memasak ulang hanya karena sedikit kurang asin. Ibu mertua mengangkat alisnya. Lalu kenapa? Dia kan bekerja di sini. Seharusnya dia menuruti perintah saya. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang hampir meluap. Bu, saya yang mempekerjakan Bu Rini. Dan di rumah ini, saya tidak ingin ada yang diperlakukan tidak adil. Tatapan ibu mertua berubah tajam. Jadi sekarang kamu lebih membela orang luar daripada keluargamu sendiri. Aku terdiam. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar dianggap bagian dari keluarga ini? Atau hanya sekadar orang yang kebetulan memiliki rumah yang bisa mereka tempati? Saat itu aku sadar. Ini bukan lagi sekadar ujian kesabaran. Ini adalah pertempuran. Dan aku harus memutuskan sampai di mana batas yang bisa kuterima. Hari-hariku semakin penuh dengan cobaan yang menguji kesabaran. Bukan hanya ibu mertua yang menganggap rumahku sebagai miliknya, tetapi adik iparku, Dinda, juga bertingkah lebih parah. Gadis berusia 22 tahun itu seolah tak memiliki tanggung jawab atau tujuan hidup. Sejak awal kedatangannya, aku berusaha bersikap baik, mencoba memahami bahwa dia masih muda dan mungkin hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tetapi semakin lama, aku menyadari bahwa Dinda bukan sekadar menumpang tinggal. Dia memperlakukan rumahku seperti hotel pribadi dengan layanan bintang 5, dan aku seolah menjadi staf yang bertugas memenuhi semua kebutuhannya. Tamu tak diundang. Suatu sore, aku pulang dalam keadaan letih setelah seharian bekerja di kantor. Begitu membuka pintu rumah, aku langsung disambut oleh suara musik yang menggelegar, bercampur dengan tawa riuh dan dentingan gelas. Dahiku berkerut. Aku melangkah ke ruang tamu, dan yang kulihat membuatku nyaris kehilangan kata-kata. Sekelompok anak muda yang tak kukenal tengah duduk santai di sofaku, bersandar dengan seenaknya, memainkan ponsel mereka, sementara beberapa lainnya sibuk bercengkerama di meja makan yang kini berantakan dengan bungkus makanan dan minuman berserakan di mana-mana.
Aku berdiri mematung di ambang pintu, menelan kemarahan yang perlahan naik ke tenggorokanku. Lalu mataku menangkap sosok Dinda yang duduk di tengah, tertawa riang dengan segelas minuman di tangannya. "Dinda," suaraku lebih tinggi dari biasanya. Ia menoleh, lalu tersenyum tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Oh, Kak Naila, kamu sudah pulang?" Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. "Siapa mereka?" tanyaku, suaraku lebih dingin dari yang kuharapkan. "Oh, ini teman-temanku. Kami lagi kumpul-kumpul, santai aja." Aku mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang. "Santai? Ini rumahku, Dinda. Kamu seharusnya izin dulu sebelum membawa orang lain masuk ke sini." Dinda mendengus, meletakkan ponselnya di meja. "Ya ampun, Kak, jangan kaku begitu, deh. Ini cuma rumah, bukan kantor." Aku menarik napas dalam, menatapnya tajam. "Bukan kantor, tetapi juga bukan tempat umum. Ini rumah pribadiku. Aku ingin tahu, sejak kapan aku memberikan izin rumahku dijadikan tempat pesta?" Salah satu temannya terkikik. "Aduh, Naila, kamu ini serius banget sih?" Mataku membelalak. Mereka bahkan berani memanggil namaku begitu saja, tanpa hormat. Aku menoleh ke arah Dinda, berharap dia sedikit merasa bersalah. Tapi dia malah tertawa kecil, seolah ini semua adalah lelucon. Aku tidak ingin mempermalukan diri di depan orang asing. Dengan menahan diri, aku berkata tegas, "Pesta sudah selesai. Aku ingin kalian semua keluar sekarang." Dinda membuka mulutnya, ingin membantah, tapi aku memberinya tatapan yang cukup untuk membuatnya terdiam. Tak lama kemudian, dengan beberapa keluhan kecil, mereka akhirnya pergi. Begitu pintu tertutup, aku berbalik menatap Dinda yang masih duduk di sofa. Menatapku seolah akulah yang menjadi masalah. "Dinda, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ini rumahku. Jika kamu ingin tinggal di sini, hormati aturannya." Dia mendengus, lalu bangkit berdiri. "Ya, ya, kakak ini terlalu serius." Aku menghela napas panjang. Ini belum berakhir. Aku tahu itu. Pagi itu, aku turun ke garasi dengan setengah sadar. Aku harus menghadiri rapat penting, dan aku sudah terlambat 15 menit. Namun, begitu aku sampai di garasi, aku tersentak. Mobilku tidak ada. Aku memeriksa sekeliling, berpikir mungkin aku lupa memarkirkannya di tempat lain. Tapi tidak. Aku sangat yakin mobil itu ada di sini tadi malam. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung mencari Raka. "Raka?" panggilku, suaraku menggema di ruang makan. Suamiku, yang tengah menikmati sarapannya, menatapku malas. "Kenapa sih? Pagi-pagi sudah teriak-teriak." "Mobilku hilang," kataku, nyaris berteriak. Raka mengernyit, lalu dengan santai berkata, "Oh, itu Dinda yang pakai." Aku membeku. "Apa?" "Iya, tadi pagi dia bilang butuh mobil buat jalan-jalan sama teman-temannya. Jadi, ya, aku kasih aja." Kepalaku terasa panas. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Kamu kasih aja?"
Tanpa izin dariku? Raka mengangkat bahu seolah itu bukan masalah besar. Ya ampun, Nay. Itu cuma mobil. Kamu kan punya lebih dari satu. Aku ingin tertawa, tawa sinis yang pahit. Cuma mobil? Mobil itu aku beli dengan kerja kerasku sendiri. Aku yang membayar pajaknya, aku yang merawatnya. Dan sekarang, seseorang mengambilnya tanpa izin, dan suamiku menganggapnya remeh. Ponselku tiba-tiba bergetar. Dengan perasaan tak enak, aku segera mengangkatnya. Kak Nay, aku lagi di mall nih. Mau beli beberapa barang, tapi aku kehabisan uang. Kirim uang dong, ya, Kak. Aku terdiam, otakku berusaha mencerna kata-katanya. Dinda, suaraku terdengar dingin. Pertama, kamu sudah memakai mobilku tanpa izin. Kedua, kamu sekarang meminta uang? Apa kamu pikir aku ini ATM? Di ujung sana, Dinda terkekeh. Ya ampun, Kak Nay, gak usah suwot gitu. Deh, kamu kan kaya. Apa sih susahnya transfer beberapa juta buat adik iparmu? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi gagal. Dinda, dengarkan aku baik-baik. Aku bekerja keras untuk uangku. Aku tidak mencari uang untuk diberikan begitu saja kepada orang yang bahkan tidak bisa menghargai privasiku. Di ujung sana, Dinda mendengus kesal. Ih, pelit amat, sih, Kak. Bukan rugi juga kalau kasih sedikit buat aku. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Tangan kiriku menggenggam erat ponselku, sementara tangan kananku mengepal di sisi tubuhku. Aku menatap Raka, berharap dia akan mengatakan sesuatu, membela istrinya. Mungkin, tetapi dia hanya mengangkat bahu dan kembali membaca korannya. Saat itu aku sadar. Aku sudah cukup bersabar. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Dan kali ini, aku tidak akan tinggal diam. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan tangan menggenggam erat satu sama lain, berusaha menenangkan diri sebelum memulai pembicaraan yang sudah lama kutunda. Namun, bagaimanapun aku mencoba menyiapkan kata-kata, hatiku tetap berdebar tak karuan. Aku tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah pertempuran. Pertempuran untuk mempertahankan harga diriku, pertempuran untuk mendapatkan hakku dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi milikku juga. Pintu kamar terbuka, dan Raka masuk dengan langkah santai, melemparkan kunci mobil ke atas meja rias tanpa sedikit pun menatap ke arahku. Ekspresinya datar, lelah, dan tampak tak ingin diganggu. Namun, aku tidak bisa lagi menunda ini. Raka, kita perlu bicara. Suaraku pelan, tapi cukup tegas untuk menarik perhatiannya. Dia mendesah panjang sebelum menjawab. Tentang apa lagi? Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosi yang sudah mendidih di dalam dada. Tentang keluargamu, jawabku jujur. Raka memutar bola matanya sebelum menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Naila, aku capek. Bisa nggak kita bahas ini besok? Aku menggeleng. Tidak, ini sudah terlalu lama. Aku tidak bisa terus membiarkan ini berlarut-larut. Dia akhirnya bangkit duduk, menatapku dengan tatapan penuh kejengkelan. Oke, aku dengar. Apa yang mau kamu katakan? Aku menarik napas dalam.
Aku merasa tidak dihargai di rumahku sendiri, Raka. Sejak ibumu dan Dinda tinggal di sini, mereka bertindak seolah-olah rumah ini milik mereka. Ibumu mengganti dekorasi rumah tanpa izin, mengatur asisten rumah tangga sesuka hati, bahkan memperlakukanku seperti orang luar. Dinda lebih parah, dia memakai mobilku tanpa izin, membawa teman-temannya seenaknya, meminta uang dariku seolah aku ini ATM berjalan. Aku lelah, Raka. Aku ingin kamu bersikap tegas terhadap mereka. Raka tertawa kecil, tapi bukan tawa hangat yang biasa kudengar darinya dulu. Ini adalah tawa mengejek. Kamu serius? Kamu benar-benar mengeluhkan hal seperti ini? Aku menegang. Hal seperti ini, ulangku dengan suara bergetar. Dia mengangkat bahu seolah ini bukan masalah besar. Nai, mereka keluargaku. Aku nggak mungkin mengusir mereka hanya karena kamu nggak nyaman. Aku menatapnya dengan tak percaya. Jadi menurutmu, aku yang harus berkorban? Aku yang harus menerima semua perlakuan mereka tanpa keluhan. Raka menghela napas seolah kesal dengan keluhanku. Kamu ini terlalu sensitif. Mereka cuma tinggal di sini, bukan melakukan kejahatan. Aku mengepalkan tangan, mencoba tetap tenang. Bukan cuma tinggal, Raka. Mereka mengendalikan rumah ini. Mereka tidak menghargai aku sebagai pemilik rumah, sebagai istrimu. Dia mendengus. Nai, kamu kan selalu bilang kamu mandiri, kamu kuat. Kenapa sekarang kamu malah mengeluh soal hal kecil begini? Hatiku mencelos. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Hal kecil, ulangku lirih. Bagimu, aku kehilangan privasi, merasa terasing di rumahku sendiri, dan diperlakukan seperti orang luar oleh keluargamu, itu semua hal kecil. Dia kembali mengangkat bahu. Iya, kamu aja yang lebay. Harusnya kamu lebih pengertian. Mereka keluargaku, aku nggak bisa seenaknya menyuruh mereka pergi. Aku menatapnya tajam, berharap menemukan sedikit saja empati dalam sorot matanya. Tapi tidak ada. Tapi ini rumahku, Raka. Aku yang membelinya, aku yang mendesainnya, aku yang membayar semua biaya hidup di sini. Aku berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini dan siapa yang tidak. Ekspresi Raka berubah dingin. Maksudmu, karena rumah ini kamu yang beli, kamu bisa seenaknya mengusir keluargaku. Aku menarik napas dalam, mencoba meredam amarah. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kamu menegakkan batasan. Aku ingin kita berdua yang memutuskan bagaimana rumah tangga ini berjalan, bukan orang lain. Raka tertawa sinis. Lucu ya, Nai. Dulu kamu bilang ingin menikah denganku karena kamu ingin berbagi hidup dengan seseorang. Tapi sekarang, kamu malah memperlakukan aku seperti tamu di rumahmu sendiri. Aku terhenyak. Dadaku sesak oleh kata-katanya yang tajam. Jadi itu yang kamu pikirkan? Aku memperlakukanmu seperti tamu? Raka, aku hanya ingin suamiku menjadi pria yang bisa melindungi istrinya, bukan pria yang membiarkan istrinya berjuang sendirian. Dia mengusap wajahnya dengan kesal. Nai, aku nggak mau berdebat soal ini. Intinya, mereka keluargaku, aku nggak akan mengusir mereka. Kalau kamu merasa nggak nyaman, ya kamu aja yang pergi.
Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Aku menatapnya, mencari secercah rasa bersalah atau penyesalan dalam sorot matanya. Tapi yang kulihat hanyalah ekspresi dingin, tak peduli. "Jadi itu maumu?" tanyaku, nyaris berbisik. Dia tak menjawab. Dia hanya bangkit dari tempat tidur, mengambil bantal, dan berjalan menuju pintu. "Aku tidur di sofa malam ini," katanya sebelum menutup pintu dengan keras. Aku terduduk lemas di tempat tidur, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Hatiku hancur. Pernikahan yang kubayangkan akan membawa kebahagiaan, ternyata menjadi penjara yang perlahan menguras habis kebahagiaanku. Aku telah berjuang. Aku telah bersabar. Aku telah mencoba mempertahankan semuanya. Tapi sekarang, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih ingin bertahan? Hujan turun deras di luar, menciptakan suara ritmis yang menghantam atap dan jendela rumah. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan tubuh sedikit basah oleh rintik hujan yang terbawa angin. Aroma tanah basah memenuhi udara, tetapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat perutku bergejolak dengan perasaan tidak nyaman. Aku mendengar suara tawa perempuan dari ruang tamu. Suara yang asing. Langkahku melambat. Hati kecilku langsung merasa waspada. Dalam rumahku sendiri, yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman dan nyaman, kini semakin terasa seperti wilayah orang lain. Dengan dada sedikit berdebar, aku berjalan ke arah ruang tamu. Di sana, di sofa panjang yang biasanya menjadi tempatku bersandar sepulang kerja, duduklah seorang wanita muda yang asing bagiku. Rambutnya panjang, hitam berkilau seolah baru saja ditata dengan sempurna. Kulitnya putih bersih, bibirnya merah tanpa celah. Dia duduk dengan tubuh yang santai tetapi anggun, seakan dia bukan tamu yang baru datang, melainkan seseorang yang sudah lama mengenal setiap sudut rumah ini. Di sebelahnya, Raka, suamiku. Ia terlihat begitu santai, bahkan nyaris ceria, sesuatu yang jarang kulihat darinya belakangan ini. Ia menatap wanita itu dengan sorot mata yang lembut, sesuatu yang membuat hatiku mencubit tanpa alasan yang jelas. Aku menarik napas dalam, menegakkan bahu, dan melangkah mendekat. "Siapa dia?" tanyaku. Suaraku bergetar tipis meskipun aku berusaha terdengar setenang mungkin. Raka menoleh ke arahku, ekspresinya berubah sedikit canggung sebelum kemudian kembali ke wajah tenangnya yang biasa. Ia tersenyum, seolah ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. "Oh, Nai, kenalkan. Ini Amira," katanya dengan santai, lalu menoleh ke arah wanita itu. "Dia sepupuku dari pihak ayah. Dia baru saja kehilangan tempat tinggalnya, jadi aku pikir, mungkin dia bisa tinggal di sini sementara waktu." Aku mengerjapkan mata, mencoba mencerna kata-katanya. "Tinggal di sini?" ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. Wanita itu, Amira, tersenyum manis. Senyuman yang terlalu manis untuk situasi seperti ini. "Iya, Kak Naila," katanya dengan suara lembut dan dibuat seramah mungkin. "Maaf kalau kedatanganku mendadak. Aku benar-benar nggak punya tempat lain." Aku menatapnya lekat-lekat, mencari sesuatu dalam ekspresinya. Ada yang janggal. Matanya terlihat sedikit terlalu percaya diri untuk seseorang yang mengaku dalam kesulitan. Aku mengalihkan tatapan ke Raka.
Kenapa tidak tinggal di rumah keluarga lain? Tanyaku dengan nada terkontrol. Raka menghela napas panjang, seperti aku baru saja bertanya sesuatu yang sangat menyebalkan baginya. Nay, dia satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku nggak mungkin membiarkan dia terlantar. Lagi pula, kita punya banyak kamar kosong, kan? Aku merasakan darahku mulai mendidih. Raka, rumah ini sudah penuh dengan keluargamu. Ibumu, Dinda, dan sekarang, sepupu yang tiba-tiba muncul ini. Sampai kapan aku harus terus menerima orang baru di rumah ini? Raka menggelengkan kepala, ekspresinya mulai berubah kesal. Nay, kamu ini kenapa sih? Kenapa selalu mempermasalahkan orang-orang yang aku bawa ke rumah kita? Aku cuma ingin membantu keluarga sendiri. Bukankah kamu selalu bilang kalau kita harus berbagi rezeki? Aku tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan sedikit pun. Tawa yang terdengar dingin dan getir. Berbagi rezeki? Raka, jangan munafik. Ini bukan tentang berbagi rezeki, ini tentang bagaimana aku diperlakukan seperti orang asing di rumahku sendiri. Amira tiba-tiba berdiri, tangannya saling meremas seolah dia benar-benar merasa bersalah. Maaf, Kak Naila, aku nggak bermaksud merepotkan. Kalau kakak tidak berkenan, aku bisa mencari tempat lain. Aku memperhatikannya dengan tajam. Cara dia berbicara terdengar begitu dramatis. Terlalu sempurna untuk seseorang yang baru pertama kali bertemu denganku. Dan Raka, seperti yang sudah kuduga, langsung terperangkap dalam permainan ini. Enggak, Amira, kamu tetap tinggal di sini, ucap Raka tegas, lalu menoleh padaku dengan tatapan tajam. Nay, aku yang buat keputusan. Dia akan tinggal di sini, titik. Dadaku terasa sesak. Ini bukan sekadar tentang seorang wanita asing. Ini tentang bagaimana suamiku kini lebih memihak siapapun kecuali aku. Aku mengepalkan tangan, merasakan perasaan dingin merayapi tubuhku. Baik, Raka. Jika itu keputusanmu, aku tidak bisa mencegahnya, ucapku dengan suara rendah yang dingin. Raka menatapku tajam, mungkin tidak menyangka aku akan menyerah secepat itu. Aku tersenyum kecil, tapi tidak dengan kehangatan seperti biasanya. Aku berjanji dalam hati, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya Amira. Dan aku yakin, kedatangannya bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sejak Amira datang, aku merasa rumah ini bukan lagi milikku. Bukan hanya karena keberadaannya yang semakin menancapkan akar di dalam dinding rumah tanggaku, tetapi juga karena perubahan Raka yang semakin mencolok. Dulu, meskipun kami sering berselisih, Raka masih menunjukkan sisi lembutnya. Masih ada saat-saat di mana ia memelukku ketika aku lelah. Masih ada canda ringan di antara kami. Tapi sekarang, ia seperti pria yang berbeda, dingin, jauh, dan seakan menaruh kebencian yang tak ku mengerti kepadaku. Dia mulai sering keluar malam. Jika dulu alasannya adalah bertemu klien atau mengurus bisnisnya, sekarang ia bahkan tidak merasa perlu memberiku alasan. Ia pergi tanpa pamit, pulang saat aku sudah tertidur, dan terkadang tidak pulang sama sekali. Aku mencoba berbicara dengannya, mencoba mencari celah agar dia mau terbuka. Raka, panggilku lembut suatu malam ketika dia baru saja masuk ke kamar.
Tubuhnya berbau alkohol, sesuatu yang jarang sekali ia sentuh selama pernikahan kami. "Kamu dari mana?" Ia melepas jam tangannya dengan gerakan kasar, lalu duduk di tepi ranjang sambil menghembuskan napas panjang. "Nai, aku capek." "Jangan banyak tanya," jawabnya singkat, seolah pertanyaanku adalah beban yang tidak ingin ia tanggung. Aku menggigit bibir, mencoba menahan gejolak di dadaku. "Aku cuma ingin tahu, kamu hampir tidak pernah ada di rumah belakangan ini, Raka. Aku ini istrimu. Apa aku tidak berhak tahu kemana suamiku pergi setiap malam?" Ia menoleh ke arahku, matanya yang dulu penuh kasih kini hanya menyisakan kehampaan. "Kenapa? Takut aku selingkuh?" katanya sambil terkekeh sinis. "Lucu, Nai. Kamu yang selalu mengutamakan pekerjaan, tapi sekarang malah bertingkah seperti istri yang kehilangan perhatian suaminya." Darahku terasa mendidih. "Aku bekerja untuk kita, Raka, untuk masa depan kita. Jangan membalikkan keadaan." Ia tertawa kecil, lalu berdiri dan menatapku dengan sinis. "Sudahlah, Naila, aku lelah berdebat denganmu." Tanpa menunggu jawabanku, ia berjalan ke kamar mandi, meninggalkanku dengan 1000 pertanyaan yang membebani dadaku. Seiring berjalannya waktu, perubahan sikapnya semakin tak terbantahkan. Raka tak lagi peduli padaku. Saat makan malam, ia lebih memilih duduk berhadapan dengan ponselnya daripada menatapku. Jika aku mengajaknya bicara, ia hanya menjawab dengan gumaman singkat atau tatapan kosong. Tapi ada satu hal yang lebih menyakitkan dari semua itu, cara dia memperlakukan Amira. Jika aku berbicara dengannya, ia menjawab dengan dingin. Tapi jika Amira yang berbicara, dia akan menoleh, tersenyum, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika aku menyajikan makan malam, dia hanya makan seadanya. Tapi jika Amira yang memasak, dia akan memuji dan menghabiskannya dengan lahap. Jika aku mengungkapkan pendapat, dia akan mengabaikanku. Tapi jika Amira yang berbicara, dia akan menanggapinya dengan antusias. Aku bukan wanita bodoh. Aku melihat semuanya dengan jelas. Dan aku tahu, ada sesuatu yang terjadi di balik layar yang tidak ku ketahui. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor. Rumah terasa sunyi, sesuatu yang aneh mengingat rumah ini biasanya penuh dengan suara ibuku mertua yang mengomel atau Dinda yang tertawa keras. Aku berjalan melewati ruang tamu, dan langkahku terhenti saat mendengar suara bisikan dari balkon atas. Aku mendekat perlahan, memastikan langkahku tak bersuara. Aku sudah melakukan bagianku, Raka. Sekarang giliranmu. Suara Amira terdengar lembut, tetapi ada nada manipulatif yang tersembunyi di dalamnya. Aku menahan napas. Aku tidak mau dia curiga. Naila bukan perempuan bodoh. Suara Raka terdengar lebih rendah, seolah sedang menahan kegelisahan. Jantungku berdegup kencang. Tenang saja, Amira tertawa pelan. Aku tahu bagaimana menghadapi perempuan seperti dia. Yang penting, kau harus lebih pintar memainkan peranmu. Jangan terlalu kasar padanya. Kalau kau terlalu dingin, dia akan mulai menyelidiki. Kakiku lemas. Apa yang sedang mereka rencanakan? Dadaku terasa sesak. Aku ingin menerobos masuk, ingin berteriak dan menuntut jawaban.
Tapi aku menahan diri. Tidak, aku harus bermain lebih cerdas. Aku berbalik perlahan, berjalan mundur dengan hati yang penuh gejolak. Aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku harus menemukan kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Sejak hari di mana aku mendengar percakapan mencurigakan antara Raka dan Amira, aku tak lagi bisa duduk diam. Aku tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan aku tak bisa membiarkan diriku tetap dalam kegelapan. Maka, aku mulai menyelidiki. Aku tidak langsung menanyakan apapun pada Raka. Aku tahu, pria itu akan berkelit. Aku tahu, dia akan memutarbalikkan fakta seperti yang selalu dia lakukan. Jadi, aku bertindak lebih cerdik. Aku memulai dengan memeriksa ponselnya. Tentu saja, Raka cukup pintar untuk menghapus riwayat pesan atau panggilan di ponsel yang selalu ia gunakan di rumah. Tapi aku tahu, dia masih memiliki ponsel lama yang sering ia tinggalkan begitu saja di laci meja kerjanya. Malam itu, saat dia tertidur lelap, aku mengambil ponsel itu dengan hati-hati. Jantungku berdetak kencang saat aku menyalakannya, menahan napas sambil menunggu layar menyala. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tapi aku sudah bersiap menghadapi apapun. Saat layar menyala, mataku langsung menangkap sesuatu yang mencurigakan, sebuah kontak bernama A, dengan daftar panggilan yang begitu sering dan intens. Aku membuka riwayat percakapannya, dan di sanalah kebenaran menamparku keras. Raka, aku rindu kamu, sayang. Maaf belum bisa sering-sering bertemu. Naila masih curiga. Aku tahu, aku juga rindu kamu. Kapan kita bisa ke villa lagi? Aku sudah bosan pura-pura jadi orang lain di rumah itu. Tanganku gemetar saat membaca pesan-pesan mereka. Ada ratusan percakapan penuh kemesraan, ada rencana pertemuan, ada ucapan selamat malam dan selamat pagi yang selama ini tak pernah lagi kudapatkan dari Raka. Dan yang paling membuatku mual, ada bukti transfer. Sejumlah uang dalam jumlah besar dikirimkan ke rekening atas nama Amira Putri. Amira, wanita yang selama ini berpura-pura tak memiliki siapa-siapa, yang katanya yatim piatu, yang seolah-olah tidak berdaya dan membutuhkan belas kasihan. Kenyataannya, dia adalah simpanan suamiku. Aku ingin membanting ponsel itu ke lantai, ingin membangunkan Raka dan meneriakinya, ingin menghancurkan semua kebohongan ini saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Tidak, aku tak akan bertindak gegabah. Aku tidak akan membuat diriku tampak lemah. Aku akan bermain lebih cerdas. Membuka kedok mereka. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Aku memasak makanan kesukaan Raka, menata meja dengan rapi, dan menunggunya datang ke ruang makan. Tak lama kemudian, Raka muncul, masih dengan wajah lelah seperti biasa. Ia duduk di kursinya tanpa banyak bicara, mengambil koran dan mulai membaca. Aku menuangkan kopi untuknya, lalu duduk di seberangnya. Aku tersenyum, seolah-olah aku adalah istri yang baik dan penuh perhatian. Sayang, panggilku lembut. Raka menurunkan korannya sedikit, menatapku sekilas. Aku menopang daguku dengan tangan, menatapnya penuh arti. Akhir pekan ini, aku ingin mengadakan acara keluarga. Aku pikir,
Ini waktu yang tepat untuk mengenal lebih dalam keluarga dari pihak ayahmu. Lagi pula, sudah lama kita tidak berkumpul dengan mereka, kan? Raka membeku sejenak. Aku menangkap ekspresi gugup di wajahnya, meski ia mencoba menyembunyikannya. Sebelum dia bisa menjawab, Amira masuk ke ruang makan. Ia mengenakan gaun tidur sutra yang sedikit terlalu mewah untuk seseorang yang katanya tidak punya siapa-siapa. Matanya bertemu dengan mataku sesaat, lalu ia tersenyum tipis. Aku menahan diri agar tidak memuntahkan amarahku saat itu juga. Aku menoleh ke arahnya, lalu tersenyum manis. "Oh, Amira. Aku juga ingin kamu membantuku menghubungi keluarga besar Raka. Aku ingin mendengar lebih banyak cerita tentang keluarga ayahnya dari sudut pandangmu." Ekspresi Amira berubah dalam hitungan detik. Sekilas, aku melihat bayangan panik di matanya, tetapi ia cepat-cepat menunduk, menyembunyikannya. Aku tidak terlalu dekat dengan mereka, Kak, jawabnya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Aku menyipitkan mata, lalu menoleh ke Raka. "Benarkah? Padahal kamu bilang Amira ini sepupumu yang sangat dekat. Kenapa dia justru tidak mengenal keluarga besar kita?" Raka menegakkan tubuhnya, jelas sekali ia mulai merasa tidak nyaman. Ia berdeham, lalu memasang ekspresi dinginnya. "Kita tidak perlu membahas itu, Naila." Aku tertawa kecil, lalu menyesap tehku. "Kenapa tidak? Bukankah aneh jika seorang sepupu begitu dekat denganmu, tapi tidak tahu siapa keluarga besarmu?" Hening. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Amira menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Raka hanya diam, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Aku sudah menang. Hari itu, aku tidak membongkar semuanya. Aku sengaja membiarkan mereka tetap dalam ketakutan, tetap waspada, tetap berpikir bahwa aku belum tahu apa-apa. Tapi aku tahu, dan aku akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka berdua. Aku berdiri di depan jendela kamarku, menatap langit malam yang kelam. Angin berhembus pelan, menyapu rambutku yang tergerai. Dari luar, semuanya tampak tenang, seakan tak ada badai yang tengah berkecamuk di dalam hatiku. Namun, di dalam rumah ini, di dalam hidupku, aku tahu aku dikelilingi oleh orang-orang yang menantikan kehancuranku. Ibu mertua yang menganggap dirinya ratu, adik ipar yang tamak dan tak tahu malu, suami yang lemah dan pengkhianat, serta perempuan asing yang kini berlagak seolah dialah pemilik segalanya. Mereka semua berpikir aku telah kalah. Mereka berpikir aku menyerah. Tapi mereka salah. Aku hanya mengalah untuk sementara. Aku memilih untuk tetap diam, membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka terlena dalam keserakahan mereka sendiri. Tapi bukan karena aku pasrah. Justru sebaliknya, aku tengah menyiapkan balasanku. Balasan yang akan lebih pahit daripada yang bisa mereka bayangkan. Aku mulai dengan membiarkan ibu mertua menguasai rumah ini. "Aku rasa warna tembok ini terlalu membosankan," ujarnya suatu hari. Matanya menatap tajam ke arah ruang tamu yang sudah kutata dengan begitu sempurna. "Aku ingin sesuatu yang lebih berkelas. Mungkin warna emas atau marun tua." Aku tersenyum. "Tentu, Bu. Jika ibu menginginkannya, silakan ubah sesuai selera ibu."
Ia tampak terkejut sejenak, mungkin tak menyangka aku akan menyerah begitu saja. Namun, ia segera tersenyum puas, lalu segera memanggil tukang interior untuk mulai merombak rumahku. Hari demi hari, rumah yang kubangun dengan susah payah mulai berubah. Sofa kulit premium yang kupilih sendiri diganti dengan perabotan kayu klasik yang katanya lebih berwibawa. Lukisan-lukisan berkelas yang kubeli dengan hasil jerih payahku dilepas, digantikan dengan foto-foto keluarganya yang dipajang di setiap sudut rumah. Seolah rumah ini adalah warisan mereka, bukan milikku. Tapi aku tetap tersenyum. Aku membiarkannya. Tak lama kemudian, adik iparku mulai semakin berani. "Kak Nai, aku mau pakai mobil yang satunya, ya?" ucapnya suatu sore, sembari memainkan kuku-kuku palsunya yang berwarna merah mencolok. "Aku ada janji sama teman-teman." Aku tahu betul apa maksudnya. Ini bukan sekadar janji dengan teman, tapi agenda berbelanja tanpa batas yang akan menguras kartu kreditku. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Tentu, ambil saja kuncinya." Dinda tampak sedikit terkejut, mungkin tak menyangka aku akan begitu mudah melepaskan sesuatu yang selama ini kujaga. Tapi kemudian, ia tertawa puas, mengambil kunci mobilku, dan melangkah pergi tanpa sedikit pun berterima kasih. Dan suamiku, Raka mulai terang-terangan menunjukkan kemesraannya dengan Amira. Malam itu, aku melihatnya duduk di ruang tamu, berbicara pelan dengan perempuan itu, sementara tangannya sesekali menyentuh jemari Amira dengan lembut. Mereka berbicara dalam bisikan, seolah aku tak ada di rumah ini, seolah aku tak pernah menjadi istrinya. Aku mendengar segalanya. "Kasihan Naila, ya?" Amira terkikik pelan. "Dia pasti capek bekerja keras, sementara kita di sini tinggal menikmati hasilnya." Aku merasakan sesuatu menghantam dadaku, perih dan panas. Tapi aku menahannya. Aku tidak akan meledak. Tidak sekarang. Raka hanya tertawa kecil. "Dia tidak akan berani berbuat apa-apa," katanya ringan. "Selama ini, dia selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, terlalu takut kehilangan harga dirinya. Jadi, dia akan tetap diam." Aku menggenggam jemariku erat, merasakan kuku-kukuku hampir menembus telapak tangan. Mereka benar-benar berpikir aku ini wanita bodoh yang bisa mereka permainkan sesuka hati. Baiklah, jika itu yang mereka pikirkan, aku akan membiarkan mereka terus percaya bahwa aku telah kalah. Tapi mereka tidak tahu, aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Di balik senyumanku yang lembut, aku merancang strategi dengan tenang. Aku mulai memindahkan sebagian besar asetku. Aku diam-diam menarik hak akses Raka terhadap semua rekening perusahaan, memastikan bahwa setiap transaksi yang ia lakukan harus melewati persetujuanku. Aku menghubungi pengacara terbaik yang bisa kubayar, menyusun rencana yang akan memastikan bahwa saat waktunya tiba, mereka tidak akan memiliki apapun. Aku juga mulai mengumpulkan bukti. Aku memasang kamera kecil di beberapa sudut rumah, merekam setiap kata-kata kasar ibu mertuaku, setiap keluhan Dinda tentang uang, dan, yang paling penting, setiap kemesraan Raka dan Amira yang mereka pikir tak akan pernah ku ketahui. Aku menyimpan semua itu rapi dalam satu folder khusus yang kuberi nama pemusnahan. Dan perlahan, aku menarik orang-orang yang berpihak kepadaku.
Asisten rumah tangga yang selama ini diperlakukan seperti budak oleh ibu mertuaku mulai lebih percaya padaku. Aku mendengar semua keluhannya, memberinya jaminan bahwa ketika aku bertindak, ia tidak perlu lagi tunduk kepada orang-orang yang memperlakukannya semena-mena. Para pegawai perusahaanku juga mulai berbisik-bisik. Mereka tahu, aku mulai mengambil kembali kekuasaanku. Mereka tahu, sebentar lagi akan ada perubahan besar. Semua ini hanyalah permainan waktu. Mereka mungkin merasa bahwa mereka telah menang. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka berhasil menjadikan aku boneka yang bisa mereka kendalikan. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah menyiapkan kehancuran mereka dengan begitu rapi, begitu halus, hingga saat aku mulai menyerang, mereka tak akan punya kesempatan untuk melawan. Aku melangkah ke depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Mata yang dulu penuh dengan kelembutan kini menyimpan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Bibirku melengkung dalam senyum yang penuh arti. Baiklah, bisikku pada diriku sendiri. Kalian boleh menikmati kemenangan kecil ini. Aku menghela napas, membiarkan keheningan malam menelanku sejenak sebelum akhirnya aku berbalik. Kalian boleh merasa berkuasa untuk sekarang, lanjutku dalam hati. Tapi ketika saatnya tiba, aku akan memastikan kalian semua berlutut di hadapanku. Aku duduk di depan meja kerja, menatap layar laptop dengan tatapan dingin. Angka-angka di rekeningku terus bergerak, aset-aset yang selama ini kupegang mulai berpindah ke tempat yang lebih aman. Setiap transaksi kupastikan berjalan mulus, tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Ini bukan lagi sekadar perlawanan. Ini adalah eksekusi. Aku telah menyusun semuanya dengan rapi. Setiap rekening, setiap saham, bahkan properti yang selama ini mereka pikir bisa mereka kuasai. Rumah ini, yang telah mereka tempati seolah milik mereka sendiri, kini telah resmi kembali sepenuhnya atas namaku seorang. Mereka tidak tahu. Mereka masih berpesta pora di atas hartaku, masih menikmati kemewahan yang aku bangun dengan kerja keras dan keringatku sendiri. Raka masih berkeliaran dengan Amira, Dinda masih sibuk menghambur-hamburkan uang, dan ibu mertua masih bertingkah seolah ia ratu yang harus dihormati. Tapi tidak lama lagi. Aku hanya perlu menunggu saat yang tepat. Malam yang sunyi, keputusan yang matang. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu. Rumah masih ramai. Dinda baru pulang dari berbelanja. Kantong-kantong belanjaan bermerek memenuhi sofa. Ibu mertua duduk dengan angku di kursi favoritnya, menyeruput teh mahal yang aku beli, seolah ia yang memiliki segalanya. "Kamu ini kenapa, Nai?" Ibu mertua menatapku dengan sinis. "Dari tadi diam saja. Apa kamu sakit?" Aku tersenyum. "Tidak, Bu, saya hanya berpikir, betapa beruntungnya keluarga ini." Dinda terkekeh. "Tentu saja, kami kan keluarga Raka. Apapun yang dia punya, ya milik kami juga." Aku menatapnya lama, membiarkan kata-katanya mengendap dalam pikiranku. Mereka benar-benar percaya bahwa aku akan terus membiarkan ini terjadi. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah memegang kendali sepenuhnya. "Di mana Raka?" tanyaku akhirnya. Ibu mertua mengangkat bahu. "Entahlah, mungkin masih di luar dengan Amira. Biarkan saja, laki-laki kan butuh hiburan." "Butuh hiburan?" Aku hampir tertawa.
Aku menggenggam ponselku erat, menunggu pesan yang sudah pasti akan datang. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, sebuah notifikasi masuk. Aku membacanya sekilas dan tersenyum puas. Aku berdiri, merapikan bajuku, lalu menatap mereka satu persatu. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, kataku dengan suara tenang. Ibu mertua mengerutkan kening. Apalagi? Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Mulai besok pagi, saya ingin kalian angkat kaki dari rumah ini. Dinda tertawa kecil. Kakak bercanda, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan satu amplop di meja. Ibu mertua mengambilnya dengan kasar, membuka isinya dengan penuh rasa ingin tahu. Begitu ia membaca isinya, wajahnya langsung berubah pucat. Apa ini? Suaranya gemetar. Surat kepemilikan rumah, jawabku santai. Rumah ini sepenuhnya atas namaku. Tidak ada satupun dari kalian yang berhak tinggal di sini tanpa izin saya. Ibu mertua menggelengkan kepala, mencengkeram surat itu erat. Tidak mungkin. Ini rumah anakku. Aku menatapnya dengan tajam. Salah. Ini rumah saya, dan kalian sudah tinggal di sini cukup lama tanpa izin. Sekarang waktunya kalian pergi. Dinda mendekat, meraih surat itu dari tangan ibunya. Kamu gak bisa ngelakuin ini, Kak Nai. Kamu gak bisa ngusir kami begitu saja. Aku menyandarkan punggungku ke sofa, menatap mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Oh, tentu bisa, kataku pelan. Dan aku baru saja melakukannya. Malam itu, rumahku dipenuhi oleh tamu undangan. Para rekan bisnis, sahabat, kolega, bahkan beberapa keluarga dari pihak Raka hadir, berpakaian mewah dan menikmati hidangan terbaik yang kusajikan. Musik lembut mengalun, gelas-gelas sampanye beradu dalam perayaan yang tampak megah. Aku berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun terbaikku, elegan, anggun, dan berwibawa. Wajahku tersenyum ramah, seolah-olah pesta ini hanyalah perayaan biasa. Tidak ada yang tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir bagi mereka untuk berdiri di bawah atap rumahku. Di sudut ruangan, Raka terlihat menikmati perhatiannya. Dia berbincang dengan beberapa tamu, tertawa seolah dia masih memiliki segalanya. Ibu mertuaku duduk angkuh di sofa, memerintah pelayan yang berlalu lalang, sementara Dinda sibuk bersuah foto, memamerkan kemewahan yang sebentar lagi akan lepas dari genggamannya. Malam semakin larut. Saat suasana pesta mencapai puncaknya, aku mengambil mikrofon. Selamat malam, semuanya. Suaraku bergema di seluruh ruangan. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku tersenyum, menikmati momen ini. Terima kasih telah datang ke pesta ini. Malam ini, aku ingin berbagi sesuatu yang sangat spesial. Aku menoleh ke arah layar besar di tengah ruangan. Dengan satu sentuhan di ponselku, video mulai diputar. Di layar, wajah Raka muncul. Tidak sendiri. Ada Amira, wanita yang katanya sepupu yatim piatu itu. Mereka tertawa, bercumbu, berbisik tentang bagaimana mereka akan mengambil alih hartaku. Kamu yakin bisa bikin Naila menyerahkan segalanya? Suara Amira terdengar jelas. Raka tertawa kecil. Tentu.
Dia terlalu sibuk dengan perusahaannya. Begitu waktunya tepat, aku akan pastikan semuanya jadi milikku. Dan istrimu. Apa peduliku? Setelah aku dapat uangnya, aku bisa menceraikannya kapan saja.